Semua orang kagum dengan keterampilan memanah Nili. Meskipun, seorang master peringkat perak akan mengatakan bahwa menghindari panah Nili bukanlah masalah yang sulit. Namun, tidak peduli seberapa besar kera berlengan biru raksasa itu berusaha menghindar, baut panah Nili tampak seperti bayangan yang mengejar dan mengikuti mereka dari belakang. Tanpa sadar, Nili sudah menjadi anggota inti grup. Tepat ketika Nili dan rombongannya mulai perlahan mendekati tujuan mereka, tiba-tiba banyak kera berlengan biru raksasa bermunculan. Mereka berjumlah lebih dari 20 ekor, semuanya memandang Nili dan rombongannya. Roar. Terdengar raungan yang memekakkan telinga. Seluruh tanah mulai bergetar hebat. Seakan gendang telinga mereka dipecahkan oleh raungan yang memekakkan telinga, semua orang saling berpandangan. Ini adalah hewan iblis kelas spiritual, kata Nili ngeri. Hewan iblis biasa sama dengan manusia. Mereka dibagi menjadi peringkat perunggu, perak, emas, emas hitam, dan legenda. Namun, di antara peringkat ini, masih ada hewan iblis kelas normal, kelas spiritual, dan kelas kaisar. Mari kita ambil contoh kera berlengan biru raksasa. Kera biasa tidak akan bisa membentuk roh di pikiran mereka. Namun, kelas spiritual kera berlengan biru raksasa pasti sudah terbentuk roh dalam pikirannya. Ia, juga, memiliki kecerdasan manusia biasa yang berusia 10 tahun. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari kelas normal kera berlengan biru raksasa. Sedangkan untuk tingkat kaisar, roh dalam pikirannya mampu untuk mencair dan akan memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh fisiknya menjadi bentuk manusia. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Apa peringkatnya? Wajah Chen Linjian berubah, dan bertanya dengan suara ketakutan. Peringkat perak bintang 5, hampir menjadi peringkat emas. Jawab Nili. Nili mampu menentukan kekuatannya hanya dari raungan kera berlengan biru raksasa itu. Alis Nili sedikit dirajut. Hewan iblis dari peringkat yang sama biasanya sedikit lebih kuat dari manusia, tapi berbeda dengan hewan iblis seperti kera berlengan biru raksasa. Mereka sangat sulit untuk ditangani, dan kekuatan sebenarnya kera bersenjata biru raksasa ini mungkin bisa menyaingi master puncak peringkat emas. Dengan kekuatan Nili saat ini, berurusan dengan hewan iblis seperti itu terlalu sulit. Sedangkan untuk tim Chen Linjian, yang terkuat hanya peringkat silver bintang 3. Peringkat perak bintang 5. Mendengar itu, Chen Linjian juga mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan kera berlengan biru raksasa kelas spiritual di sini, apalagi hewan ini adalah peringkat silver bintang 5. Chen Linjian takut ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Ada juga banyak kera berlengan biru raksasa di sekitarnya yang mengawasi mereka. Jika pertarungan terjadi, itu mungkin sudah tiba masa bagi mereka semua untuk dimusnahkan. Ga. Kera berlengan biru raksasa kelas spiritual itu berayun ke atas tembok. Pandangannya sangat tajam menatap Nili dan kelompoknya. Ayo, ikuti aku, teriak Nili sembari melompat ke hutan di samping mereka. Semua orang saling berpandangan sebentar dan dengan cepat mengikuti Nili, bersembunyi di hutan. Melihat mangsanya kabur, kera berlengan biru raksasa kelas spiritual dengan marah memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Raungan yang memekakkan telinga terdengar sekali lagi. Kawanan kera yang kelas normal seolah-olah mendapat perintah dari kera kelas spiritual, mereka segera menyerbu menuju ke arah di mana Nili dan kelompoknya melarikan diri. Memasuki hutan lebat tidak nyaman bagi kera berlengan biru raksasa yang ukuran fisiknya besar. Atur formasi. Chen Linjian meraung marah. Kelompok master peringkat perak dengan cepat mengandalkan pohon-pohon tebal di sekitarnya, membentuk formasi lingkaran dan mengeluarkan senjata mereka. Sow. Seekor kera berlengan biru raksasa masuk formasi, Nili membidik panahnya dan baut panahnya melesat. Bab 35 memancing masalah. Keakuratan skill memanah Nili sangat tinggi. Kera raksasa yang tertembak olehnya hanya bisa merintih. Jenis kera berlengan biru raksasa ini tidak bisa menahan racun dari racikan rumput kabut ungu. Setelah mempersiapkan senjata di tangan mereka, Chen Linjian dan para bawahan peringkat peraknya menebas ke arah kera berlengan biru raksasa itu. Crash. Darah menyembur kemana-mana, membasahi Chen Linjian dan anak buahnya, mandi darah. Nili tahu bahwa kera berlengan biru raksasa kelas biasa ini hanya diperalat oleh kera berlengan biru raksasa kelas spiritual. Kecerdasan kera iblis kelas spiritual ini sangat mengejutkan. Apalagi, kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Ziyun dan yang lainnya datang ke reruntuhan kota anggrek kuno, mereka tidak menemukan hewan iblis kelas spiritual ini. Oleh karena itu, kemunculan hewan iblis kelas spiritual yang mereka temui sekarang menyebabkan Nili merasa sedikit tidak nyaman. Nili mati-matian menyempurnakan kekuatan jiwa dalam dantiannya yang dia dapatkan dari Chu Yuan. Jika dia bisa mencapai peringkat perunggu bintang 2, maka itu akan jauh lebih aman. Kita akan memancingnya menuju area benteng. Nili mengangkat suaranya. Ukuran pertahanan benteng pasti lebih ketat, oleh karena itu, mereka dapat menggunakannya untuk menghadapi kera berlengan biru raksasa kelas spiritual itu. GHRAAA. Kera raksasa kelas spiritual itu melompat, menyerbu ke arah mereka. Dia mengayunkan lengannya yang tebal dan menghantamkannya ke salah satu anggota Chen Linjian. DHUAR. Lengan besar si kera menamparkan tepat di perut orang itu. Dia hanya bisa menjerit, melayang jauh dan terhempas di pohon besar. Darah menyembur keluar saat dia jatuh. Padahal orang itu sudah peringkat perak bintang 2. Kekuatan kera raksasa kelas spiritual ini terlalu menakutkan. Hanya dengan satu tamparan, dia sanggup membunuh seorang master peringkat perak bintang 2. Belum ada yang pernah mengalami pembantaian seperti itu sebelumnya. Karena itu, wajah mereka memucat. Setelah membantai satu orang, kera berlengan biru raksasa tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Dia menunggu di luar formasi, layaknya harimau yang mengintimidasi mangsanya, menemukan kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak. Sial, hewan iblis ini terlalu kuat. Apalagi dia adalah pemimpin dari populasi kera berlengan biru. Raungannya akan menarik lebih banyak kera lainnya untuk datang. Nili berkata sambil mengerutkan kening, kita terlalu empuk sebagai target, kita harus berpencar. Chen Linjian sedikit merajut alisnya, merendahkan suaranya dan berkata, oke, kita akan bagi menjadi 6 tim dan berkumpul kembali di benteng itu.
Rombongan itu pun buru-buru berpencar. Huyan Lanruo dan Ye Ziyun mengikuti Nili, dengan dua pelayan lainnya dan seorang gadis yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Ye Ziyun. Us. 6 kelompok orang berpencar ke 6 arah yang berbeda. Padahal pemimpin kera berlengan biru raksasa sudah berencana untuk membantai rombongan itu secara perlahan satu persatu. Namun, tidak terpikir kalau mereka akan berpencar jadi 6 tim, dan kabur ke arah yang berbeda. Kera ini berhenti sejenak kemudian memilih untuk mengejar kelompok Nili. Nili tersenyum pahit, mengapa keberuntungannya begitu buruk. Dari 6 tim, mengapa kera ini malah mengejar mereka? Kalian pergi duluan, cepat. Nili berteriak, mengambil beberapa botol obat yang terbuat dari rumput kabut ungu dari cincin intersparsialnya. Langkah Ye Ziyun sedikit terhenti. Melihat punggung Nili yang sedang bersiap menghadang kera berlengan biru raksasa kelas spiritual, membuat hatinya bergetar. Mata Huyan Lanruo memerah, pada saat berbahaya ini, Nili tidak memikirkan keselamatannya sendiri, tetapi memutuskan untuk berkorban demi mereka. Dia sangat tersentuh oleh tindakan Nili di dalam hatinya. Cepat, jangan berlama-lama, jangan khawatirkan aku punya caraku sendiri. Nili menggeram, berpisah dan lari, kalau tidak kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ye Ziyun dan Huyan Lanruo mengertakkan gigi dengan air mata sedikit berkedip di mata mereka. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk lari ke hutan. GHRAAA. Kera berlengan biru raksasa kelas spiritual itu mengayunkan tangan dan menghantamkannya ke arah Nili. Tepat ketika lengan kera biru raksasa hampir mengenai tubuhnya, Nili refleks menjatuhkan dirinya ke tanah dan berguling. BOOMM. Telapak besar milik kera tersebut menghantam posisi Nili sebelumnya. Retakan muncul di tanah dan bebatuan yang hancur beterbangan kemana-mana. Sret, 2 buah batu serpihan melayang dan menggores lengan Nili, menyebabkan darah merembes keluar dari lengannya. Pimpinan kera ini memukul dadanya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Sekali lagi, ia mengayunkan lengannya ke arah Nili dan membantingnya ke bawah. Alis Nili sedikit berkedut. Dia sudah tahu di mana kelemahan dari kera berlengan biru raksasa ini. Nili lalu mengkonsentrasikan kekuatan jiwa di tubuhnya, hingga dia bisa merasakan roh yang berada di dalam pikiran kera raksasa ini. Kekuatan jiwa pimpinan kera terlihat seperti selaput berbentuk setengah lingkaran yang membungkus kepalanya. Hancurkan! Suara Nili menggelegar. Semua kekuatan jiwanya berkumpul di satu tempat, dan melesat dalam bentuk jarum menusuk ke dalam ranah jiwa pemimpin kera raksasa kelas spiritual tersebut. BOOMM. Roh di dalam pikiran kera berlengan biru raksasa kelas spiritual itu bergejolak tanpa henti. Gerakannya juga mengejang. Nili jelas sadar bahwa dirinya saat ini belum mampu melawan kera kelas spiritual, bagaimanapun juga, dia baru saja mencapai peringkat perunggu bintang 2. Bahkan pedang pun tidak bisa menggores kerasnya kulit kera raksasa kelas spiritual ini. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan serangan kekuatan jiwa. Mengambil keuntungan jeda dari efek serangan pada kera raksasa kelas spiritual, Nili melompat, dan melesat menuju hutan. Kera berlengan biru raksasa kelas spiritual sedang tidak siap. Serangan kekuatan jiwa Nili telak membombardir roh di dalam pikirannya. Ini menyebabkan pikirannya berada dalam kekacauan. Hewan iblis ini hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa henti, dan, secara bertahap, matanya yang nanar tadi mulai jernih. Ketika bisa melihat dengan jelas, Nili sudah melarikan diri. Kera berlengan biru raksasa kelas spiritual meraung marah dan mengejar ke arah Nili. Gerakan kera raksasa kelas spiritual seperti kilat. Semua pohon yang menghalangi jalannya dihancurkan dan beterbangan. Nili hanya fokus berlari menghindar. Tapi saat melihat jarak antara dia dan kera itu semakin dekat, hati Nili menjadi cemas. Dia memutuskan yang terbaik untuk bersembunyi saja di daerah hutan lebat. Tepat ketika Nili hendak lari memasuki hutan, sekelompok orang muncul di pandangannya. Kelompok ini mengenakan jubah hitam-hitam. Wajah mereka benar-benar tertutup, hanya sedikit dagu mereka yang terlihat. Desain logo iblis hitam di punggung mereka sangat menakutkan. Tatapan mereka tertuju pada Nili, dan sedikit terkejut. Apa yang dilakukan bocah seperti Nili di sini? Apalagi, bagaimana mungkin seorang anak bisa sampai di sini? Mereka tertarik ke sini karena mendengar raungan kera. Sekaligus mencari jejak rombongan Chen Linjian. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Nili di sini. Melihat pakaian mereka, rasa dingin melintas di mata Nili. Dia secara alami mengenali jubah hitam ini. Mereka adalah kelompok orang yang paling hina dan paling gelap di kota Glory, Serikat Kegelapan. Bocah ini bisa jadi anak bangsawan, tangkap dia. Yun Hua Deken sebagai pemimpinnya berteriak. 2 orang berjubah hitam lainnya melesat untuk mengepung Nili. Melihat adegan ini, Nili hanya menunjukkan sedikit senyum aneh. Gruduk, gruduk. Tanah bergetar hebat. Kera berlengan biru raksasa kelas spiritual tiba-tiba muncul keluar dari hutan lebat, meraung dan menyerang Nili. Nili segera menghindar. Dia melesat mendekat ke arah pria berjubah hitam. Melihat seekor kera raksasa menyerang, pria berjubah hitam segera membentuk formasi bertahan, dan bersiap untuk menahan dampak serangan dari kera raksasa. Sekali lagi kera berlengan biru raksasa kelas spiritual ini meraung. Dalam pandangannya, orang-orang jubah hitam ini adalah satu rombongan dengan Nili tadi. Sang kera segera melompat, dan menerkam ke arah Nili. Melihat tangan si kera hendak menggapainya, Nili refleks melompat ke samping. Telapak tangan kera raksasa menyerempet punggung Nili. Dia bisa merasakan punggungnya serasa terbakar efek dari angin pukulan kuat yang bersiul. Untungnya reaksi Nili cukup cepat, hingga serangan si kera meleset lagi. Jika tidak, Nili akan terluka parah. Kera raksasa terguling ke arah pria berjubah hitam setelah gagal mendapatkan Nili. Bunuh hewan itu. Diakon Yun Hua dengan dingin berteriak. Orang-orang berjubah hitam mengayunkan pedang mereka ke arah kera berlengan biru raksasa. Bang bang bang. Sebuah konfrontasi yang intens dimulai. Melihat bahwa pertempuran antara kera raksasa dan orang-orang berjubah hitam telah dimulai, Nili menghela napas dalam-dalam dan tersenyum. Aku berikan kera berlengan biru raksasa ini pada kalian. Aku pamit dulu. Sambil mengabaikan luka di tubuhnya, Nili melompat ke dalam hutan. Kekuatan kera berlengan biru raksasa sangat kuat.
Orang-orang dari Serikat Kegelapan tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Dan hanya bisa melihat Nili melarikan diri dari mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Wajah Yun Huadeken menjadi pucat. Dia sadar telah ditipu oleh seorang bocah. Ini tidak bisa dibiarkan.